Assalamualaikum semuanya. Taib Kiamah. Takzim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Sintaira. Ibu di sini, Ibu di sini menggantikan Ibu Ani sementara ya, karena di sini Ibu Ani sedang ada kepentingan mendadak yang mengharuskannya dia tidak mengajar kali ini. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Ada apa? Selamat sama Obi, Bu. Alamat Ibu dari Manula Jaya. Obi Ibu membaca. Ya. Tuh. Ada yang mau ditanya? Udah nikah, Bu? Ibu masih single. Jadi di sini Ibu akan menantikan Bu Ani sementara ya. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai ikhtisan. Nah, minggu kemarin kalian sampai mana materinya? Kias. Ya. Kias. Kias. Nah, sekarang kita masuk di sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Mukhtalaf di sini berarti tidak disepakati. Istihsan menurut pengertiannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menurut bahasa. Istihsan menurut bahasa berasal dari kata istihsana yang berarti suatu kecenderungan seseorang mustahab atau mustajid yang dia lakukan, yang menurut pendapatnya itu menganggap sesuatu secara baik atau menganggap sesuatu dengan hal yang baik, meskipun dalam pengertian ini dianggap tidak baik oleh orang lain. Kemudian mempunyai arti yaitu penangguhan dari seorang mujtahid atau seorang para ulama. Yang pertama, dia itu berpegang teguh kepada pendirian hukum Islam yang sesungguhnya atau hukum Islam yang pokok. Seperti semua tahu kan hukum Islam pokok itu seperti apa? Al-Quran, kemudian hadis, kemudian sunnah, kemudian kias, kemudian Ijma. Nah, dia ini berpindah atau berpindah haluan atau berpindah hukum kepada hukum yang masih bersifat samar-samar atau hukum yang tidak jelas. Seperti hukum tidak jelas diantaranya kias kafi dan kias jali. Ini disebabkan karena adanya keadaan darurat atau keadaan yang mendesak seseorang tersebut harus melakukan atau perpindahan dari hukum satu ke hukum yang lainnya. Dari pengertian menurut bahasa ada yang kurang jelas? Jelas? Kemudian yang kedua kita masuk di poin yang kedua, istilah. Secara istihad ini yaitu suatu tindakan yang menginginkan atau berpindahnya suatu hukum yang satu kemudian berpindah ke hukum yang lainnya, atau meninggalkan kias yang sudah jelas-jelas nyata dan menjalankan kias yang belum tentu nyata dan belum tentu jelas. Atau juga seperti meninggalkan hukum jelas dan umum yang bersifat umum, kemudian lebih mementingkan atau menjalankan hukum yang masih bersifat khusus. Biasanya yang meninggalkan hukum ini yaitu seorang mujtahid yang disebabkan karena adanya dalil yang menurut pikirannya yaitu membenarkannya. Jadi dapat disimpulkan di sini adalah istihsan itu ialah suatu tindakan seperti meninggalkan suatu hukum satu dengan hukum yang lainnya dengan adanya dalil
mencari cara yang menurut logikanya itu membenarkannya. Kemudian dari sini ada yang kurang paham menurut istilah? Oke. Menurut istilah, pengertian istilah ini suatu tindakan seperti meninggalkan hukum satu dengan hukum yang lain. Dia itu seperti meninggalkan, dia pertamanya sudah memegang teguh dengan hukum Al-Quran. Kemudian ada dalil yang menurut logikanya benar, maka dia berpindah kepada hukum atau hukum yang masih bersifat khusus seperti qiyas juzi. Bagaimana? Siapa namamu? Gimana ini? Kemudian kita ambil contoh. Menurut Ibu ambil contoh seperti menurut Imam Hanafi, seseorang itu diperbolehkan untuk meminum sisa minuman dari burung buas. Burung buas di sini seperti apa contohnya? Yang diharamkan kita memakannya? Elang, terus hantu, dan lain sebagainya. Padahal seharusnya kalau kita melihat sumber hukum Islam yang sebenarnya yang sudah menjadi pokok dalam hukum Islam itu, kita tidak diperbolehkan untuk memakan atau meminum dari sisa minuman burung buas tersebut. Betul tidak? Namun di sini juga dijelaskan bahwa menurut menurut qiyas kafi, dia tuh membolehkan antara meminum sisa minuman dari burung buas atau binatang buas itu suci untuk kita minum. Kemudian juga ada juga menurut qiyas kafi, mulut dari binatang buas dan mulut dari burung buas itu berbeda. Jika kalau burung buas itu kita tidak diperbolehkan minumnya. Namun maaf ya. Yang pertama, jika kita mengonsumsi minum atau sisa minuman dari mulut burung buas itu, kita diperbolehkan. Itu bukan merupakan najis. Namun jika yang kita konsumsi atau kita minum itu adalah berasal dari sisa minuman atau sisa makanan dari hewan buas itu, kita diharamkan makan atau kita diharamkan untuk mengkonsumsinya. Karena dalam Islam sudah dijelaskan bahwa makanan atau sisa minuman dari hewan-hewan yang sudah dilarang oleh Islam itu diharamkan atas kita mengkonsumsinya. Sampai di sini, apakah ada yang kurang paham? Berarti itu Bu, kalau sisa minumannya nggak apa-apa, tapi kalau sisa makanannya nggak boleh. Itu ada dua pendapat. Yang pertama kan tadi itu qiyas jali itu memperbolehkan kita mengonsumsi sisa minuman dari burung buas itu. Dan yang kedua itu qiyas kafi. Nah, qiyas kafi itu yang membedakan antara burung buas dan yang hewan buas. Gimana? Ya? Apakah burung rawa itu termasuk haram? Burung rawa itu seperti apa? Burung yang kaki panjang. Yang ada di sawah-sawah ya Bu. Iya Bu, katanya yang pertanyaan. Burung kayak burung puyuh. Mana itu Bu, kaki panjang. Mungkin diperbolehkan, cuman ibu kurang paham yang masalah kita bisa mengonsumsi dari sisa makanannya. Kami pernah makan. Tapi kan di sini kita dijelaskan kan? Bu, saya di sini kan yang dimaksud yang burung yang tidak boleh dikonsumsi itu karena binatang buas. Selagi burung itu tidak buas, boleh dimakan. Inti. Kalau dia tidak buas, kayak burung gagak kan, makan binatang bangkai, namanya diharamkan. Artinya binatang
burung yang buas yang bisa membunuh. Itu ada syarat-syarat di dalam fikih itu. Ya, jadi air liurnya itu yang dimaksud. Ya, jadi kalau burung yang lain yang tidak ganas, nggak buas, walaupun bagaimana bentuknya, dilalat ya. Makasih. Terima kasih. Ya, siapa namanya? Siti, Bu. Kemudian kita masuk di macam pengertian ini dibagi dua ya. Yang pertama, macam-macam istilah ini kan mempunyai pengertian secara bahasa dan istilah. Kemudian pengertian tersebut dibagi menjadi dua lagi, yaitu macam-macamnya. Yang pertama di sini menguatkan kias kafi atau dali. Ibu di sini langsung kasih contoh seperti seorang wanita yang haid itu dalam hukum istihsan itu diperbolehkan, namun dalam hukum kias itu diharamkan. Kadang kalian pikirkan kenapa sih kias ini mengharamkan seseorang wanita yang haid itu diharamkan membaca Al-Quran, betul tidak? Ya. Di sini karena kias itu berpendapat bahwa wanita yang haid itu sama atau wanita yang haid itu dikiaskan sama dengan orang atau laki-laki yang sedang berjunub. Kalian di sini tahu laki-laki yang sedang berjunub itu bagaimana? Nah, balik itu berbeda. Wanita laki-laki yang berjunub itu seperti melakukan zina. Nah, kan di sini disebutkan kan? Yang namanya junub itu bersenggaman antara suami istri itu. Jadi antara orang yang men dengan orang yang setelah melakukan hubungan suami istri sama-sama tidak boleh memegang, tidak boleh membaca Al-Quran karena masih dalam keadaan kotor. Jadi makanya ada yang berpendapat setuju, ada yang tidak berpendapat setuju. Mengapa? Kalau haid itu memakai waktu jangka yang panjang. Kalau junub enggak, makanya berbeda pendapat. Kalau yang menyetujui sama-sama sedang najis, sedang berhalangan. Tapi kalau junub cepat mandi selesai suci. Tapi kalau main nggak bisa, nunggu dulu berhenti darahnya baru main. Makanya sebagian ulama yang tidak menyetujui ihtisan ini sebagai sumber hukum karena tidak menyetujui menyamakan antara junub dengan yang haid. Tapi ada juga yang menyetujui ulamanya. Kenapa? Sama-sama dalam keadaan kotor. Nah, tapi ada yang tidak setuju. Kenapa? Kalau pen makai jangka waktu yang panjang, kalau junub cuma sebentar. Sudah melakukan hubungan suami istri mandi suci lagi. Kalau pen enggak. Makanya ada yang setuju, ada yang tidak. Makanya di sini disebut sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Kenapa? Perbedaan pendapat para ulama menyikapi tentang pengertian dari ihtisan. Itu aja. Terima kasih Siti. Yes. Betul ya yang dijelaskan oleh Siti, karena wanita yang haid itu kan sama dengan orang yang berjunub kan. Orang berjunub itu kan diharamkan atas dia untuk beribadah, dan dalam kias ini wanita yang haid itu juga diharamkan untuk beribadah maupun mendapatkan pahala. Kemudian ihtisan ini membolehkan wanita yang sedang haid itu membaca Al-Quran. Karena yang sudah dijelaskan oleh Siti itu, karena wanita yang sedang haid itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sedangkan orang yang junub itu membutuhkan waktu yang sangat singkat. Jadi dalam dua kesepakatan itu ada yang membolehkan dan ada juga yang atau melarangnya. Sampai sini paham? Itu yang di ujung kenapa? Ngantuk? Tahu. Coba jelaskan pengertian istilah tadi. Makanya didengarkan Ibu jelaskan ya. Kemudian kita masuk ke dasar hukum istihsan. Para ulama sepakat atau para mujtahid sepakat bahwa sumber istihsan ini diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis.
ayat 18. Ayo silakan. Bisa? Ada yang udah ketemu? Ya silakan dibaca. Ayat 18 Ibu. Ya. Alladzina yastami'u Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'u nal qawla fayattabi'una ahsana kallazina haza umullah wa ulaika ulul albab. Ya, terima kasih. Nah, ayat tersebut mempunyai arti yang mendengarkan perkataan itu, lalu dia menjalankan yang diantara paling baik diantaranya, maka mereka itulah orang-orang yang diberi Allah petunjuk, dan maka mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Dari ayat tersebut, para ulama setuju atau para mujtahid sepakat bahwa ayat ini ialah menegaskan bahwa Allah ini memberi suatu pujian terhadap kita hamba-hambanya untuk memilih dan mengikuti perbuatan baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau syariat-syariat yang Allah berikan untuk kita. Dari sini ada yang kurang paham dari ayat Az-Zumar ayat 18? Paham? Kemudian yang kedua, bukan surah Az-Zumar ayat 55. Ada yang udah dapat? Ya, udah dapat? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi'ul ahsana ma anzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu bightatan wa antum la tash'urun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Di situ mempunyai arti, dan ikutlah sebaik-baiknya apa yang kamu terima dari Tuhanmu sebelum datangnya azab, sedang kamu tidak mengetahuinya. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kamu kenapa? Kamu lamun? Dengarkan ya. Bahwa di sini Allah memerintahkan kita untuk selalu mengikuti hal-hal yang baik, dan perintah itu tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada yang kurang paham? Kenapa kamu? Kok ketawa? Kalian semua ada catatan kan? Yang ada yang enggak. Yang keempat, kita masuk di ulama yang menerima dan menolak istihsan. Yang saya jelaskan tadi Pak Ibu ya, yang ada yang menerima dan yang menolak itu ya. Ya, betul.
Di sini sumber hukum istisan mempunyai beberapa pendapat dari para mujtahid, ada yang menerima dan ada pula yang menolak. Sebagai para ulama yang menerima yaitu seperti Imam Maliki dan Imam Hanbali. Mereka berargumen atau berpendapat bahwa istisan itu adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan sebagai hujahan atau ketetapan hukum dari yang pertama ditetapkannya sesuai untuk menentukan hukum yang mula-mula bersifat qiyas dan ijma, kemudian ditetapkan kembali atau dibenarkan kembali yang bersifat qiyas ataupun bersifat nas tersebut. Nah, menurut Imam Hanbali, menggunakan istilah ini sama dengan kita menggunakan hukum yang sebagai sumber dasar pokok Islam, yaitu seperti apa tadi yang kita contohkan? Al-Quran, Sunnah, Hadis, Nah, mereka itu yang menerima yaitu Imam Maliki dan Imam Hanbali. Kemudian masuk yang kedua, ulama yang menolak. Dalam banyak mujtahid atau para ulama yang menolak sumber hukum istisan ini. Di antaranya ibu kasih contoh sebagai di sini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini berpendapat atau berargumen bahwa istisan ini berbeda kaulnya dengan hukum sumber Islam yang pokok. Paham? Yang mulanya, Bu? Ya. Berarti dia menganggap sumber hukum ini berbeda dengan sumber hukum yang 4 di atas, ya, makanya menolak ya. Dan dia juga beranggapan bahwa kalau orang ini berargumen atau berpegang teguh kepada sumber hukum istisan ini, bahwa dia itu sudah seperti membuat dalil syarak sendiri atau sudah melenceng dari ajaran Islam. Nah, penolakan Imam Syafi'i ini lebih didasarkan pada keputusan atau metode yang digunakan oleh istisan ini. Metode yang diajarkan di dalam istisan ini katanya itu seperti mengikuti kesenangan atau logikanya masing-masing orang yang berpendapat atau yang berpegang teguh kepada istisan. Jadi hukum ini seperti kata Imam Syafi'i ini seperti melenceng dari hukum Islam yang sebenarnya. Kemudian dari sini ada yang ditanyakan. Mungkin bukan dianggap melenceng karena tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, cuma ya makanya disebut melenceng karena Imam Syafi'i itu berpegang teguh kepada yang murni. Nah, kalau yang mengapa dia memakai istisan, ya karena dia memiliki keinginan sendiri. Oh, ini namanya istisan. Kalau sesuatu yang dianggap baik itu istisan. Ya mungkin. Ya, kemudian di sini ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Dapat kita simpulkan bahwa istisan ini menurut bahasa tadi berasal dari kata ihtisana, yang berarti suatu kecenderungan sikap manusia terhadap sesuatu yang dianggapnya lebih baik. Kemudian menurut istisan ini adalah suatu tindakan seperti meninggalkan hukum yang satu dengan menjalankan hukum yang lainnya. Karena di sini adanya suatu dalil yang menurut logikanya membenarkan. Kemudian dasar hukum istisan tadi terdapat di dalam Quran surah ayat sama iya. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu menjalankan perilaku yang baik atau menjalankan perilaku yang seharusnya kita ikuti dalam ajaran Islam. Kemudian ulama yang menerima dan menolak istisan ada berapa? Yang pertama
Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Yang menolak, yang menerima Hanafi. Maliki. Yang menerima lagi, satu lagi Maliki. Kemudian sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang udah jam berapa? 1 jam, Bu. Berarti jam. Udah ini sama siapa lagi? Kita. Kita. Siapa tadi yang bantu Ibu jawab? Aku ya? Saya